Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini mari bersama-sama kita kembali beribadah dengan sukacita. Sekalipun kita melalui ibadah online pada pagi hari ini, mari kita tetap antusias, kita tetap percaya bahwa di setiap pertemuan ibadah kita pasti mendatangkan kebaikan. Dan untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa hari ini Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat terkasih, Agape Church Samarinda bersyukur hari Minggu ini kita bersama-sama beribadah dan kita melakukan secara online. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari kita tetap berharap dan memohon kepada Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada. Kami rindu Tuhan, penyertaan-Mu ada buat setiap kami semua, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Ini hati dan hidup kami serahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pujikan dengan segenap hati. Tuhan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan burung di udara Tuhan pelihara karena kasih.
kerinduan hati kami Yesus. Kami selalu berharap kepadamu Tuhan. Hanya Engkau penolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Oh, kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup pelihara hidup, menolong hidup kami Tuhan. Oh, sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Sepasti fajar di pagi hari Tuhan. Demikian Tuhan janji-Mu dalam setiap hidup kami. Dalam setiap musim ini Tuhan, kami berharap hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang hidup. Sepasti fajar di pagi hari yang selalu datang tepat waktunya. Demikian janji-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya bersama-sama dengan sepasti. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Lebih sungguh lagi Tuhan. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar meregapi setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati Tuhan. Sepasti Tuhan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati.
bagi Yesus Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau akan selalu menyertai, selalu memberkati setiap hidup kami Tuhan. Bahkan di musim ini Tuhan, Engkau selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka. Haleluya. Amin. Mari bersyukur bagi Tuhan siang hari ini. Amin. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh dahsyat dan ajaib. Amin. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan. Hey. Kita percaya Engkau Tuhan kami yang besar Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Beritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan mari sama-sama bertepuk tangan. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat Dari segala alam. Sebab Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau
untuk bersama-sama mendengarkan isi hati Tuhan. Dan kita yakin dan percaya di hari Minggu ini hadirat Tuhan ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Kami sungguh mengerti Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, ajar kami untuk berharap. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya jawaban Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong dan memulihkan hidup kami Yesus. Kami yakin ada jalan terbuka saat kami berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus yang buka hati kami Tuhan. Haleluya. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupku. Beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup,
Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa hari ini kita bisa bertemu. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau tadi kita sudah diajak oleh para pemain musik, kita menyembah memuji Tuhan. Hari ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan, bahwa hari ini kami rindu mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara, Tuhan menolong, Tuhan menghibur, Tuhan menegur, bahkan Tuhan akan menguatkan hidup kami untuk semakin bertumbuh, semakin mengasihi. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit, kami tetap punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat pada hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lalu ayatnya yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Lalu ayat terakhir 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab itu kita akan melihat sedikit latar belakang kitab Ibrani. Penerima surat Ibrani yaitu jemaat Kristen yang berlatar belakang orang Yahudi. Terlihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana, supaya jangan hanyut oleh arus. Hai saudara-saudara yang kudus, dikatakan pasal 3 ayat 1. Lalu siapa dan tahun berapa kitab ini ditulis? Berdasarkan pasal 8 ayat 4 ayat 13, pasal 9 ayat 6 sampai 9, lalu pasal 10 1 sampai 3, ternyata surat ini ditulis sebelum tahun 70, di mana yaitu kota Yerusalem belum dihancurkan. Sehingga konteks ketika jemaat ini menerima surat Ibrani ini, jemaat ini masih menyaksikan di Yerusalem ada ibadah konteks perjanjian lama. Iya. Bagaimana keadaan jemaat waktu menerima surat ini? Menurut pasal 10 ayat 32 sampai 34 dan pasal 12 ayat 4, di mana jemaat ini adalah jemaat yang di dalam keadaan teraniaya. Bahkan dikatakan pasal 5 ayat 11 sampai 14, keadaan jemaat ini imannya agak mundur. Oleh karena itu, kita mau belajar kepada jemaat ini agar hari ini dalam konteks hidup kita, kita menjadi orang sekalipun di dalam masa sulit, sekalipun di dalam masa sukar, sekalipun di dalam keadaan yang mungkin tidak menguntungkan hidup kita hari ini, iman kita tidak boleh menjadi mundur. Next, tema kita pada hari ini yaitu masih ada harapan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari ini mungkin Anda sedang sakit dan terbaring di rumah sakit, kalau hari ini mungkin usaha Anda sedang mengalami penurunan, kalau hari ini mungkin keadaan rumah tangga saudara sedang mengalami masa kalut, kalau hari ini mungkin anak-anak Anda sulit untuk diatur dan diarahkan, kalau hari-hari ini mungkin dalam pernikahan Anda juga mengalami goncangan, hari ini masih ada harapan. Ya. Di dalam bacaan tadi, di mana dalam surat ini dikatakan ada dua kerajaan. Yang pertama dia katakan ada kerajaan dunia
di mana kerajaan ini bisa digoncangkan, bisa tergoncang keberadaannya. Dan yang kedua, yaitu bicara tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan ini tak tergoncangkan oleh apapun. Sebab itu dikatakan tadi ayat 28 demikian firman-Nya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat ini bicara tentang pengharapan yang kokoh, di mana ada kerajaan yang kita bisa menjadi anggota kerajaan itu dan hidup di dalamnya yang tidak tergoncangkan oleh apapun seperti kerajaan dunia ini. Kalau Anda membaca dalam surat Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9, Yesus adalah ahli waris yang tidak tergoncangkan. Sebab itu hari ini taruhlah harapan saudara kepada Yesus. Kerajaan dunia hari-hari ini mengalami ketidakpastian, mengalami perubahan yang drastis, sehingga hal-hal yang di dunia ini sekarang sulit yang namanya diprediksi. Kalau kemarin sebelum masa corona, negara bisa menetapkan berapa pertumbuhan ekonominya di dalam tahun yang akan dicapai. Bahkan perusahaan juga bisa menafsirkan berapa keuntungan yang akan dicapai. Tapi hari-hari ini firman Allah katakan bahwa segala sesuatu itu telah digoncangkan. Kata sekali lagi menunjukkan bahwa pasti ada peristiwa ini. Dan ini peristiwa yang terakhir sekali lagi. Mengapa kita masih punya harapan di dalam Yesus? Yang pertama, karena saya dan saudara menerima hak yang istimewa di dalam hidup ini. Ayatnya dikatakan demikian, pasal 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Yang pertama, kita telah menerima penyucian dari darah Kristus, sehingga kita punya hak istimewa menjadi anggota kerajaan Allah. Kita masuk di dalam kerajaannya dan kita menjadi anak-anak raja. Jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena penumpahan darah Kristus, sehingga berdasarkan kasih karunia-Nya kita beriman kepada Yesus yang sudah menebus kita, dan kita menerima kerajaannya yang tak tergoncangkan. Kalau membaca Matius 16 ayat 18, di atas pengakuan ini aku akan mendirikan jemaatku, di mana alam maut tidak akan bisa menguasainya. Kerajaan Yesus adalah kerajaan penebusan yang tidak pernah mengalami kematian. Hari-hari ini kerajaan-kerajaan dunia bertumbangan. Sebab itu kita bersyukur. Melalui surat Ibrani kita diingatkan kita orang-orang yang istimewa karena kita menerima hak yang istimewa, di mana Yesus rela mati menebus kita, menyucikan kita melalui darahnya sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita layak menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Apakah hari ini Anda sudah menerima hak istimewa itu? Apakah hari ini Anda sudah beriman dan percaya melalui darah Yesus satu-satunya jalan kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan oleh apapun? Yang kedua, mengapa kita masih punya harapan ketika kita hidup di dalam Yesus? Karena sekarang kita di dalam Yesus telah memiliki sarana yang istimewa,
Apa sarana itu? Kita sekarang diberi kesempatan untuk beribadah yang sesuai dan berkenan kepada Allah. Tidak ada ibadah di dunia ini yang bisa memperkenankan hatinya Tuhan, yang bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Tetapi ketika darah Yesus ditumpahkan dan kita menjadi anggota kerajaan Allah, kita punya hak yang istimewa, memiliki sarana yang istimewa, di mana kapanpun dan dimanapun kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan ada pelutihan itu, Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal 19, bangsa Israel di Gunung Sinai mengalami perjumpaan hanya diwakilkan oleh Musa. Dan Musa pun gemetar dan ketakutan karena Allah hadir di dalam awan, di dalam kilat, dan di dalam badai. Tapi Allah di dalam Yesus telah membungkus di dalam daging dan telah memberikan darahnya tuntas untuk menyucikan dan menebus dosa-dosa kita. Kita tidak hanya memiliki hak yang istimewa, tetapi kita sekarang memiliki sarana yang istimewa, di mana saya dan saudara bisa melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah. Karena darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Hak istimewa yang berikutnya adalah di dalam keadaan dunia yang tergoncangkan. Di dalam dunia yang tidak menentu ini, saya dan saudara yang menerima Kristus, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk mengucap syukur. Sebab mengucap syukur adalah rahasia yang besar di dalam kemenangan kita menghadapi goncangan-goncangan apapun yang sedang terjadi hari ini. Makanya Rasul Paulus menuliskan di dalam 1 Tesalonika 5, hendaklah kita mengucap syukur senantiasa. Apakah hari ini Anda sudah menggunakan hak istimewa Anda di dalam beribadah, di dalam mengucap syukur? Jika dunia sedang digoncangkan dan dunia yang sedang tidak menentu ini, kita sedang dibawa Tuhan masuk di dalam kerajaannya, bertumbuh di dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan harapan kita pasti dan kokoh adanya. Menerima Yesus dengan iman dan melayaninya dengan kasih karunia-Nya. Itu sebabnya ini hak yang istimewa buat saya dan saudara. Tiada alasan di masa pandemi ini kita tidak bisa beriman kepada Yesus. Kita tidak bisa melayani Dia. Melayani Tuhan dengan kasih karunia, dengan rasa takut dan kagum yang tinggi. Karena begitu mulianya, begitu kasihnya. Siapa diri kita? Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih saya dan saudara untuk menjadi umat tebusannya, untuk menjadi anak-anak kerajaannya. Makanya Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah sudah datang, dan kita adalah bagian dari kerajaan itu. Mari hari ini kita menggunakan hak istimewa sebagai anak-anak kerajaan untuk melayani Dia, untuk mengasihi Dia, untuk memuji dan menyembah Dia di dalam hormat dan takut akan Dia. Karena Allah kita Allah yang tidak pernah berubah, adalah Allah yang kudus, yang menghanguskan. Kita tidak tinggal di dalam kekudusannya.
kita tinggal di dalam kasih karunia-Nya yang melimpah itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Di dalam situasi yang tidak menentu ini, dalam situasi yang tergoncangkan hari-hari ini, kita tetap berpengharapan di dalam Yesus. Karena satu-satunya harapan yang tak tergoncangkan dalam menjalani kehidupan ini, ketika saya dan saudara tetap menyandarkan iman kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang sudah menumpahkan darahnya. Sehingga hak istimewa ini mendorong, memampukan saya dan saudara bisa beribadah yang berkenan kepada Dia. Akhir dari firman Tuhan yang saya sampaikan, apakah hari-hari ini Anda sedang tergoncangkan oleh keadaan yang terjadi di dunia ini? Baik kesehatan, baik keuangan, baik usaha dan pekerjaan. Mari, hari ini ada kerajaan yang tak tergoncangkan. Rajanya Yesus. Dia mengasihi saya dan saudara. Hari ini, mari kita diajarkan untuk tetap beribadah, menyembah, memuji Dia. Kita diajarkan untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan. Karena itulah ciri orang-orang yang hidup dan dipersiapkan masuk di dalam kerajaannya. Dan kerajaannya tak tergoncangkan oleh maut, tak tergoncangkan oleh apapun. Langit dan bumi akan tergoncangkan, tetapi kerajaannya akan kekal adanya. Sebagai kesimpulan saya pada hari ini, yang pertama, mengapa kita masih punya harapan? Dari bacaan tadi, yaitu karena kita telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita layak masuk kerajaannya, sehingga kita telah diangkat menjadi anak-anak raja. Yang kedua, kita telah punya akses yang benar bertemu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, simpulan mengapa kita masih punya pengharapan? Karena hidup di dalam kerajaan yang kekal. Kita telah hidup di dalam kerajaan yang kekal. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Melalui penumpahan darahnya, kita layak menjadi anak kerajaan Allah. Biar kebenaran firman Tuhan ini menolong saya dan saudara untuk tetap bersandar dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai akhir, saya ingin bersaksi sedikit. Ada dalam pekerjaan yang harus saya kerjakan, tetapi saya harus tetap bertahan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Dan waktu itu berlalu begitu cepat. Saya memikirkan apa yang saya imani, apa yang saya harapkan, saya pikir tidak saya dapatkan. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau kita tetap takut akan Tuhan, kalau kita tetap bersandar di dalam hidup dalam kekudusan, percayalah, iman kita semakin hari akan semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Hidup di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Apakah hari ini saudara sedang tergoncang iman saudara? Apakah hari ini apa yang Anda harapkan tidak tercapai? Karena apa yang Anda prediksi di luar kemampuan Anda, di luar kemampuan saudara. Hari ini firman-Nya menyampaikan, firman-Nya menolong saya dan saudara untuk berpegang teguh kepada janji Yesus bahwa Dia yang punya kerajaan tak tergoncangkan. Kalau hari-hari yang lalu saudara bersandar pada kemampuan, pada kekuatan, pada harta kekayaan, mari hari ini kita bergantung yang empunya semuanya itu,
Yesus namanya. Dan kerajaannya tak bisa digoncangkan oleh apapun. Hari ini biarlah darahnya menguduskan dan menyucikan saudara yang belum saudara beriman kepada Yesus. Dan bagi saudara yang sudah beriman di dalam Yesus, jangan mau digoncangkan oleh keadaan, oleh lingkungan, oleh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Darah Yesus membuat kita menjadi orang yang istimewa. Karena kita boleh beribadah, boleh menyembah, boleh datang kapanpun. Dan kehadiran kita berkenan di dalam Tuhan. Dan hak istimewa kita bawa kita menjadi orang-orang yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga ucapan syukur itu akan menolong saya dan saudara punya pengharapan yang kokoh. Karena yang kita harapkan di dalam Yesus adalah kepastian. Iya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, biarlah kami kuat di dalam Tuhan, kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Apapun goncangan-goncangan yang sedang terjadi hari ini yang Tuhan izinkan, akan membuat kami semakin kokoh hidup di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, oleh hambanya Pastor Joko Lelono. Dan sekali lagi terima kasih buat Pastor Joko atas firman-Nya yang sungguh luar biasa, yang mengajarkan kita kembali tentang arti sebuah penebusan yang sungguh luar biasa oleh Tuhan kita. Dan sebelumnya kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami berdoa, bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan hari ini Tuhan kami percaya itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman ini Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kuduskan Tuhan persembahan ini biar semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan Nama. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan di dalam takut akan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan penuh dengan keberuntungan. Dan biarlah hikmat Tuhan turun buat jemaat Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dan sebentar lagi kita akan dengarkan Remake News. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, begitu luar biasa dalam ibadah kita. Tuhan sudah melawati kita, Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sedang menjamah kita, Tuhan sedang menguatkan hati kita. Luar biasa para pelayan Tuhan dan para pemain musik kita, dan kita telah dibawa di hadirat Tuhan. Hari ini kita ada di penghujung ibadah kita. Mari sebelum kita akhiri, kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi sepanjang minggu. Kami yang tahu sepanjang minggu ini juga kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya pengharapan hanya di dalam Yesus. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang dan ragu dipulihkan. Dan iman kami yang lemah dikuatkan. Sebab itu pulang dari tempat ini, kami akan menjadi agen-agen yang membawa perubahan. Karena Yesus yang sudah menjamah dan mengubah hidup kami. Sehingga kami punya pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sebab itu saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa kita menolong, memampukan dan menguatkan
seluruh perjuangan hidup kita di bumi ini. Dan biarlah kasih Yesus melalui penumpahan darahnya itu sebagai bukti bahwa Dia telah mengasihi kita, telah menguduskan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang layak karena beriman kepada Dia. Boleh datang kapanpun dalam segala pergumulan dan dalam segala sukacita dan duka cita kita, bahwa Dia Allah yang terbuka untuk menanti persekutuan kita, kerinduan kita di dalam memuji dan menyembah Dia. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang terus akan memampukan kita memandang salibnya, untuk mengasihinya, untuk bergantung seutuhnya. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang berkarya mulai hari ini sampai Tuhan kita, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya, dan segala berkatnya melimpah mengalir buat kita saudara sekalian. Terpujilah, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.